Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Andriani Marpau. Saya mahasiswi dari Akuntansi Keuangan Publik 6B, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari Auditing 2, yaitu mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Audit siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia atau payroll and personnel cycle merupakan suatu siklus yang melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Dalam audit siklus penggajian dan personalia, terdapat beberapa subtopik yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas di sini yaitu subtopik mengenai fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Fungsi bisnis yang pertama yaitu fungsi bisnis sumber daya manusia. Fungsi ini memiliki 3 dokumen dan catatan terkait, yaitu yang pertama catatan sumber daya manusia, kedua formulir otorisasi pengurangan, dan yang ketiga formulir otorisasi tingkat pembayaran. Catatan sumber daya manusia ini merupakan catatan data yang meliputi seperti tanggal mulai kerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti kerja. Nah, kemudian yang kedua yaitu formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu formulir otorisasi tingkat pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasi yang terdapat di dalam formulir otorisasi tingkat pembayaran didapat dari kontrak tenaga kerja, otorisasi oleh manajemen, atau dalam kasus pejabat perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Fungsi ini memiliki 5 dokumen dan catatan terkait mengenai siklus penggajian dan personalia. Adapun dokumen yang pertama yaitu kartu waktu. Kartu waktu ini adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap harinya, serta jumlah jam kerja karyawan tersebut. Dan kartu waktu ini bisa berupa formulir kertas ataupun berbentuk elektronik, serta dapat disiapkan secara otomatis oleh jam waktu atau pembaca kartu identifikasi pekerja atau karyawan. Nah, yang kedua yaitu tiket waktu pekerjaan. Tiket waktu pekerjaan ini merupakan formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Nah, formulir ini itu hanya bisa digunakan jika seorang karyawan melakukan pekerjaan yang berbeda atau bekerja dalam departemen yang berbeda. Yang ketiga yaitu file transaksi penggajian. File ini dibuat oleh komputer dan mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode. Misalnya, periodenya itu seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, file ini berisi semua informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dan informasi tentang setiap transaksi. Informasi yang mengenai setiap transaksi ini misalnya seperti informasi nama karyawan, nomor identifikasi, tanggal, pembayaran kotor dan bersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi. Nah, transaksi yang sama juga dimasukkan ke dalam jurnal atau daftar, juga diposting secara simultan ke dalam buku besar umum dan ke file induk penggajian. Dan yang terakhir yaitu file induk penggajian.
File induk penggajian ini merupakan file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga tanggal saat ini. Total penghasilan yang ada dalam file induk ini harus sama dengan total saldo penggajian kotor yang ada di dalam berbagai akun buku besar umum. Fungsi bisnis selanjutnya yaitu fungsi pembayaran penggajian. Fungsi ini memiliki dua dokumen dan catatan terkait mengenai siklus penggajian dan personalia. Dokumen yang pertama yaitu pembayaran penggajian, dan yang kedua rekonsiliasi rekening bank penggajian. Yang pertama yaitu pembayaran penggajian. Pembayaran penggajian ini merupakan pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran atau imbalan atas jasa atau pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh karyawan tersebut. Pembayaran penggajian ini dapat berupa cek ataupun disetorkan secara langsung ke rekening bank setiap karyawan perusahaan itu. Kemudian yang kedua yaitu rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekonsiliasi rekening bank penggajian ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang auditor bagi semua akun kas perusahaan, termasuk akun penggajian, untuk menemukan kesalahan dan kecurangan yang terjadi atau yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kemudian kita masuk kepada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi penyiapan SPT pajak, penggajian, dan pembayaran pajak. Fungsi ini memiliki dua dokumen dan catatan terkait siklus penggajian dan personalia. Adapun dokumen yang pertama yaitu formulir W2. Formulir W2 ini merupakan formulir yang dikirim kepada setiap karyawan yang mengikhtisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial karyawan perusahaan. Kemudian dokumen yang kedua yaitu SPT pajak penghasilan. SPT pajak penghasilan ini merupakan formulir yang diserahkan kepada pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Formulir ini disiapkan dari informasi yang ada pada file induk penggajian yang telah saya jelaskan sebelumnya dan biasanya dibuat oleh komputer. Sekarang kita masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor yaitu memahami pengendalian internal perusahaan. Hal ini sangat penting dikarenakan pengendalian internal setiap perusahaan itu berbeda-beda. Jadi, seorang auditor harus memahami terlebih dahulu pengendalian internal seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menemukan apakah ada kecurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam memahami pengendalian internal, terdapat pengendalian kunci yang dilakukan oleh seorang auditor. Pengendalian kunci ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Kedua, otorisasi yang tepat. Ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Keempat, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Dan yang kelima, pengecekan yang independen terhadap kinerja perusahaan. Fungsi penggajian yang pertama yaitu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas ini sangat penting untuk dilakukan oleh auditor dalam siklus penggajian dan personalia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau pembayaran kepada karyawan fiktif. Kemudian yang kedua, yaitu otorisasi yang tepat. Otorisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian ataupun mengubah tingkat upah serta potongan yang akan diberikan kepada karyawan tersebut. Jumlah jam kerja setiap karyawan, terutama jam lembur,
harus diotorisasi oleh penyedia karyawan atau oleh bagian personalia perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai ini tergantung pada sifat sistem penggajian yang ditetapkan oleh perusahaan. Kartu waktu atau catatan memang diperlukan untuk karyawan per jam atau paruh waktu, tetapi tidak untuk karyawan tetap. Kemudian pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Ini misalnya seperti akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Nah, pengendalian fisik yang dilakukan, cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu. Dan yang terakhir yaitu pengecekan yang independen terhadap kinerja. Salah satu hal yang harus dilakukan pengecekan yang independen atas kinerja adalah perhitungan penggajian, di mana perhitungan penggajian ini harus diverifikasi secara independen, termasuk perbandingan total batch dengan laporan ikhtisar yang diserahkan oleh perusahaan. Kemudian pengujian yang kedua yaitu pengujian pada formulir dan pembayaran pajak penggajian. Pengujian pada formulir dan pembayaran pajak penggajian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian, dan yang kedua, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Kemudian pengujian yang kedua yaitu pengujian pada formulir dan pembayaran pajak penggajian. Formulir dan pembayaran pajak penggajian ini terdiri atas dua pengujian. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian, dan yang kedua, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Sekarang kita masuk kepada yang pertama, yaitu penyiapan formulir pajak penggajian. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa seorang auditor itu harus memahami terlebih dahulu pengendalian internal seperti apa yang dilakukan oleh klien atau perusahaan yang akan diaudit. Nah, dalam hal ini, dalam penyiapan formulir pajak penggajian, seorang auditor itu harus mereview pengisian atau penyiapan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab klien atau tanggung jawab perusahaan yang diaudit tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Dalam hal ini, dalam pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lain secara tepat waktu, di sini auditor harus menguji apakah klien atau perusahaan yang diaudit telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan pembayaran semua pemotongan pajak penggajian sebagai bagian dari pengujian penggajian, walaupun pembayaran biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum perusahaan. Pengujian selanjutnya yang dilakukan oleh auditor yaitu pengujian pada persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Pengujian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Dan yang terakhir yaitu laporan beban yang curang. Di sini saya akan mengambil satu contoh pengujian, yaitu pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu ini terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan atau yang sebenarnya terjadi. Karena kurangnya bukti yang tersedia, atau karena kurangnya bukti yang didapat oleh seorang auditor ini, biasanya auditor sulit untuk mengungkapkan apakah terdapat kecurangan waktu atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Ketiga, menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Keempat, merancang dan melaksanakan pengujian
atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu melaksanakan prosedur analitis. Mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Dalam hal ini, seorang auditor harus mengetahui dan harus mengidentifikasi risiko-risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian perusahaan. Auditor harus memahami apa-apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menentukan bagaimana pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Kemudian menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Kebanyakan klien atau perusahaan yang diaudit memiliki banyak transaksi yang melibatkan penggajian, seringkali dengan total nilai penggajian yang besar. Namun, akun-akun neraca nilainya itu tidak berjumlah signifikan yang terdapat dalam penggajian tersebut. Jadi, hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat potensi kecurangan yang dilakukan oleh klien atau perusahaan yang diaudit. Selain potensi kecurangan, auditor juga harus menilai risiko inheren yang terjadi selama melakukan pengujian. Jika sebagian besar transaksi melibatkan akun kas atau melibatkan kas, ada kemungkinan terjadi risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Karena itu, auditor harus mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi keterjadian. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan manufaktur yang secara signifikan membebankan tenaga kerjanya ke persediaan yang berpotensi menimbulkan misklasifikasi antara beban penggajian dan persediaan. Kemudian menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian terkait. Jadi auditor ini harus menilai risiko pengendalian yang didapat dan melaksanakan pengujian yang terkait dengan siklus penggajian dan personalia. Kemudian selanjutnya melaksanakan prosedur analitis. Melaksanakan prosedur analitis ini dapat dilakukan oleh seorang auditor dengan membandingkan saldo akun yang ada pada periode berjalan dengan saldo akun yang ada atau yang terdapat pada periode-periode sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui apa-apa saja salah saji yang mungkin akan terjadi akibat prosedur analitis yang dilakukan. Misalnya, prosedur analitis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Jadi, prosedur analitis ini dilakukan untuk mengetahui salah saji yang terdapat pada akun beban penggajian. Kemudian contoh yang kedua, prosedur analitis yang dilakukan yaitu dengan membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui salah saji yang akan terjadi pada tenaga kerja langsung dan persediaan. Dan yang terakhir yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Verifikasi pada akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian seringkali disebut sebagai beban penggajian aktual. Nah, hal ini biasanya bersifat langsung apabila pengendalian internal perusahaan telah beroperasi secara efektif. Misalnya, jika auditor merasa puas bahwa transaksi penggajian telah dicatat dengan benar dalam jurnal penggajian dan juga formulir pajak penggajian terkait telah disiapkan secara akurat serta pajak dibayar tepat waktu, pengujian atas rincian saldo ini tidak akan menghabiskan banyak waktu. Begitupun sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini mengenai materi audit 2, yaitu audit siklus penggajian dan personalia. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat saya menyampaikan materi dan juga
kekurangan pada slide PowerPoint yang saya paparkan, mohonlah kiranya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.